I'm a Norwegian guy, and for me, it's I should not think I am something just because I'm scoring goals. As simple as. Trending. Haaland pilih Indonesia. Mancini memiliki visi yang tak dimiliki negara lain. Kabar yang membuat seluruh dunia sepak bola gempar kembali datang dari Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir, media internasional penuh dengan pemberitaan mengejutkan tentang keputusan salah satu striker terbaik dunia, Erling Braut Haaland, yang secara mengejutkan disebut lebih condong memilih memperkuat timnas Indonesia setelah mendapatkan pendekatan langsung dari pelatih kepala Roberto Mancini. Keputusan yang tampak mustahil itu mendadak menggelegar ke seluruh penjuru negeri, memancing reaksi publik, pakar, legenda sepak bola, bahkan para pengamat yang selama ini menganggap Indonesia hanyalah negara sepak bola pinggiran. Namun anggapan itu tiba-tiba runtuh setelah pernyataan Haaland yang viral di media sosial. Mancini memiliki visi yang tak dimiliki negara lain. Pernyataan itu bukan hanya mengejutkan, melainkan juga mengubah perspektif dunia terhadap Indonesia. Selama bertahun-tahun, Indonesia dianggap sebagai negara yang memiliki fanbase besar namun minim prestasi internasional. Namun sejak kedatangan Roberto Mancini sebagai pelatih kepala, narasi itu berubah total. Di bawah Mani, sapaan akrab Roberto Mancini di kalangan pemain, Indonesia melakukan revolusi besar-besaran. Mulai dari filosofi bermain, regenerasi pemain, hingga proyek naturalisasi yang kini disebut sebagai proyek paling berani dan paling besar dalam sejarah sepak bola Asia. Dalam beberapa minggu terakhir saja, nama Haaland berkali-kali muncul dalam pemberitaan nasional. Semua bermula dari laporan bahwa Roberto Mancini bertemu dengan perwakilan dari Manchester City, kemudian melakukan pembicaraan empat mata dengan ayah Haaland, Alfie Haaland, yang kebetulan memiliki hubungan baik dengan Mancini sejak sang pelatih masih menjadi ikon di Liga Inggris. Pertemuan itu membuat rumor mulai menyebar seperti api di hutan kering, hingga akhirnya pernyataan kontroversial Haaland memantik letupan yang membuat dunia kaget. Saya menghormati negara tempat saya lahir dan besar, tetapi proyek yang ditawarkan Mancini tidak dimiliki negara manapun. Sejak pernyataan itu menjadi trending global, Indonesia sebagai negara pun berubah menjadi pusat perhatian. Media-media di Inggris, Italia, Jerman, Norwegia, hingga Jepang mengangkat berita ini. Banyak yang menganggap hal ini sebagai lelucon pada awalnya. Namun setelah berita resmi pemerintah Indonesia mengakui pertemuan dengan Roberto Mancini dan agen Haaland, semua orang mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar rumor liar. Ini adalah bagian dari strategi besar sepak bola Indonesia, strategi yang sedang mengubah peta kekuatan Asia. Di Indonesia sendiri, berita itu langsung menyapu lini massa. Tagar seperti Haaland ke Indonesia, Garuda makin gila, dan Mancini Effect menjadi trending di berbagai platform media sosial. Warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke seperti mendapatkan suntikan energi baru, keyakinan baru, harapan baru. Bagaimana tidak? Pemain kelas dunia seperti Haaland, yang sering dibandingkan dengan legenda seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, tiba-tiba membuka pintu menuju kemungkinan memperkuat timnas Indonesia. Para penggemar sepak bola Indonesia meresponsnya dengan euforia besar. Stadion-stadion dipenuhi spanduk-spanduk dukungan bahkan sebelum keputusan itu resmi diumumkan. Di berbagai kota besar, mural Haaland dengan pakaian merah putih bermunculan. Fans fanatik memadati toko merchandise untuk mencari atribut yang menggambarkan nama Haaland sebagai calon pemain naturalisasi. Fenomena ini menunjukkan betapa besar dampak seorang Roberto Mancini terhadap citra sepak bola Indonesia. Yang menarik bukan hanya pernyataan Haaland, tetapi juga bagaimana Roberto Mancini menanggapi rumor yang terus bergulir. Mancini tidak memberikan jawaban langsung. Namun ia berkata kepada media, "Saya tidak bisa berbicara detail, tetapi saya bisa bilang satu hal. Indonesia sedang membangun sesuatu yang besar, dan beberapa pemain besar di dunia menyadarinya." Jawaban itu sontak membuat media Eropa semakin penasaran. Apa sebenarnya proyek besar yang dimaksud Mancini itu?
Menurut sumber internal PSSI yang enggan disebutkan namanya, Mancini mempresentasikan sebuah blueprint jangka panjang yang tidak hanya berbicara tentang kompetisi, tetapi juga mengenai mentalitas bangsa. Dalam blueprint tersebut, Mancini menegaskan bahwa Indonesia punya modal besar, populasi besar, fanatik tinggi, potensi pemain muda luar biasa, dan dukungan pemerintah yang belum pernah sebesar sekarang. Yang menjadi masalah hanyalah sistem, dan menurut Mancini, itu adalah hal yang paling mudah diubah. Di sisi lain, Haaland sendiri disebut telah mempelajari proyek besar Mancini. Ia menyadari bahwa Indonesia sedang membangun tim yang bukan hanya ingin lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi ingin membangun ekosistem sepak bola profesional yang akan menyamai bahkan melampaui beberapa negara Asia terkuat dalam 10 tahun ke depan. Disinilah kalimat Haaland menjadi semakin masuk akal. Biasanya, pemain bintang seperti Haaland akan ragu untuk bergabung dengan tim yang tidak memiliki sejarah panjang di pentas dunia. Tetapi jika seorang Roberto Mancini yang berpengalaman membawa Italia menjadi juara Euro, sanggup memperlihatkan visi masa depan yang menjanjikan, maka tidak mengherankan jika Haaland menjadi tertarik. Media Norwegia terkejut ketika Haaland menyebut Indonesia sebagai negara yang memiliki arah yang jelas. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemain terbaik mereka akan memberikan pujian setinggi itu kepada Indonesia, sebuah negara yang selama puluhan tahun jauh berada di bawah radar sepak bola Eropa. Reaksi di Norwegia sendiri campur aduk. Banyak yang merasa kehilangan, tetapi banyak juga yang menganggap keputusan Haaland akan menjadi langkah besar dalam karirnya, karena Indonesia disebut memberikan kesempatan kepada Haaland untuk menjadi ikon global dalam skala yang lebih luas. Bagi Indonesia, kabar ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar berita sepak bola. Ini adalah simbol era baru. Erling Haaland bukanlah pemain sembarangan. Ia adalah striker paling subur di era modern, pemain yang dihormati karena insting golnya, kecepatannya, serta kemampuan fisiknya yang luar biasa. Jika pemain seperti ini tertarik pada proyek Indonesia, itu berarti dunia akhirnya mengakui Indonesia sedang membangun sesuatu yang benar-benar monumental. Di tengah menanjaknya euforia, Roberto Mancini memilih tetap tenang. Ia bahkan memberikan komentar yang membuat publik Indonesia semakin menggila. Haaland adalah pemain besar. Setiap pemain besar membutuhkan proyek besar. Saya tidak memaksa siapapun. Tapi jika ia datang, itu berarti ia memahami apa yang sedang kami bangun di sini. Kalimat itu saja sudah cukup untuk memicu optimisme nasional. Namun perjalanan menuju keputusan resmi tentu tidak mudah. Ada prosedur, ada negosiasi, ada regulasi FIFA, dan ada pula faktor emosional dari Haaland yang harus dipertimbangkan. Meskipun begitu, banyak pihak di sekitar Haaland yang disebut mendukung langkah sang striker. Ayahnya, Alfie Haaland, bahkan disebut sangat menghormati Roberto Mancini sebagai sosok pelatih yang berhasil meningkatkan level pemain muda dan membangun tim dengan fondasi kuat. Di sisi lain, pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat. Mereka secara terbuka menyatakan siap memberikan dukungan penuh apabila Haaland memang ingin menjadi WNI melalui jalur khusus sebagai aset kebangsaan di bidang olahraga. Pernyataan itu menjadi tanda bahwa ini bukan proyek biasa. Indonesia benar-benar bersiap menyambut era baru sepak bola.